Ikon ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yakni Tugu Taman Sirih dan Laman Bunda yang berada di Jalan Hang Tuah, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kini keadaannya gelap di malam hari. Gemerlap lampu yang beberapa waktu lalu menyinari kedua taman ini kini padam. Nah, hingga saat ini saya belum tahu dan belum dapat mengkonfirmasi apa penyebab dari padamnya lampu di kedua taman kota tersebut. Nah, lalu seperti apa idealnya taman kota? Untuk hal itu saya sudah terhubung dengan pengamat tata kota yakni Supriyanto. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang Mbak Yuli. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat juga untuk Mbak Yuli. Alhamdulillah saya baik. Oke, baik Pak. Saat ini kita sedang menyoroti padamnya kedua lampu taman di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Nah, melihat kondisi ini, apa pendapat Anda? Oke, kalau membaca atau mendengarkan dari pengantar Mbak Yoli, ini kan ada taman yang hari ini mungkin tidak maksimal dalam arti bahwa pada malam hari lampunya mati begitu. Nah, kalau kita bicara taman, kita harus selalu kembali kepada awal perencanaan. Jadi taman itu sebenarnya direncanakan seperti apa, untuk apa, tujuannya apa, dan siapa ya pengguna itu. Nah, kenapa hari ini dimatikan? Nah, ini harus dicari sebabnya gitu. Karena ada faktor gitu Mbak Yoli. Ya, jadi kita harus buka dulu perencanaannya dinas terkait yang menyelenggarakan atau merencanakan taman ini tentunya punya konsep. Tentunya punya konsep, taman ini dibangun di public area atau diperuntukkan untuk masyarakat umum, didesain seperti apa, itu semuanya mestinya sudah diperhitungkan. Jadi kadang masyarakat tidak dapat mendapatkan informasi yang jelas mengenai konsep ini Mbak Yoli. Nah tentunya Mbak Yoli harus mencari dulu nih, konsepnya seperti apa. Gitu ya. Nah, kenapa kemudian hari ini dipadamkan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kenapa dipadamkan? Pemerintah Kota Tanjung Pinang punya rencana apa? Itu Mbak Yoli sebagai awal. Baik, hingga saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi bahwa lampu tersebut padamkah atau mungkin dipadamkan. Namun yang jelas saat ini keadaan di area atau kawasan Tugu Sirih dan juga Laman Bunda jika di malam hari itu gelap Pak. Nah, lalu sebelum pada akhirnya padam, itu adalah beberapa waktu lalu pedagang itu sempat berjualan di area sekitar Tugu Sirih. Namun pada akhirnya para pedagang tersebut dipindahkan ke sisi ruas bahu jalan di sebelah kiri. Nah, apakah dalam hal ini mungkin Anda berpendapat ada sesuatukah mungkin? Seperti apa Pak Supri? Ya, ini melihat kondisi fisik Taman Tugu Sirih ya, yang pada saat dibuka sampai dengan mungkin sebelum lampu mati atau sengaja memang dipadamkan, masyarakat menikmati ya Mbak Yoli ya, selalu ramai kegiatan keluarga, anak-anak dengan orang tuanya bergembira di situ ya. Kemudian banyak orang jualan, ada manfaat, dan saya lihat ada main skateboard, mungkin sepeda dan sebagainya, sampai ada persamaan ya. Artinya sebenarnya masyarakat menikmati. Tapi saya melihat mungkin perencanaannya tidak sekompleks seperti itu, atau fungsi daripada taman ini mestinya ada pembatasan. Karena saya lihat kalau itu keramik hanya dipasang keramik, contoh ini satu hal dulu, masalah keramik misalnya. Maka keramik itu memang hanya untuk orang jalan sebenarnya. Kalau rumah seperti rumah kita, kalau di dalam ruang tamu atau di ruang keluarga atau di rumah dipasang keramik, tidak mungkin di situ diperbolehkan orang main skateboard atau sepeda. Sama, karena ketebalan keramik itu memang tidak untuk menopang daripada beban orang main skateboard atau sepeda. Ya kita lihat juga saya lihat di Simpang 5, itu juga akhirnya dilarang. Karena itu batu-batu yang dipasang di sepanjang itu juga batu-batu bukan untuk menopang daripada itu. Nah, apakah kemudian pindahnya ke yang sekarang ini, termasuk pedagang yang sudah ramai, sudah bagus ya sebenarnya menopang itu termasuk Taman Gonggong, Gedung Gonggong misalnya, itu karena ada banyak yang pecah atau rusak.
Nah, ini perlu diobservasi. Kalau itu kenyataannya mungkin bisa jadi bahwa ada pembatasan fungsi, gitu Mbak Yuni. Jadi kalau sudah ada pembatasan fungsi, masyarakat tentunya juga harus mendapat informasi, jangan menduga gitu ya. Karena masyarakat ini sudah terlanjur senang ya, sudah terlanjur gembira dengan adanya taman itu, dan ini menurut saya juga bagian daripada membahagiakan, istilah saya. Pemerintah coba membahagiakan warganya dengan hadirnya taman. Tapi lagi-lagi selalu informasi ini kadang pemerintah ini tidak sigap dari memberikan, sehingga akhirnya berkembang hal yang pemikiran positif maupun negatif ini campur aduk, dan banyak lagi pada negatifnya, bahwa kenapa kok dipindah, masyarakat sudah menikmati gitu. Nah, lain hal lagi barangkali ada rencana misalnya apakah taman itu menunggu diresmikan. Saya juga tidak tahu. Peresmiannya saya belum pernah baca, tapi lagi-lagi bahwa masyarakat sudah terlanjur beraktivitas di situ. Nah, untuk itu maka sebenarnya pemerintah Tanjung Pinang dalam ini sebagai pengelola Taman Tugu Sireh maupun di sekitarnya, yang kita kenal sebenarnya itu adalah kawasan Gurindam 12 itu Mbak Yoli. Nah, kawasan Gurindam 12 yang notabene proyek pembuatan atau jalan dan pengurukan itu dilakukan oleh provinsi ya, Provinsi Kepulauan Riau. Ini sebenarnya menjadi daya tarik yang baru bagi Kota Tanjung Pinang. Maka dari itu mestinya pemerintah ini haruslah memberikan edukasi, memberikan informasi yang baik pada masyarakat. Toh sekarang juga tidak terlalu berat memberikan informasi, tidak perlu pakai selebaran dan sebagainya, hanya bermain medsos saja. Medsos saja nanti sudah itu langsung tersebar informasi itu. Kenapa taman ini kemudian tidak boleh dipergunakan, termasuk pemindahan adanya pedagang-pedagang seperti itu Mbak. Oke, baik Pak. Mengenai membatasi fungsi seperti yang tadi Anda sempat mention di awal, mungkin Anda bisa ceritakan atau menjelaskan kepada masyarakat juga dan penonton yang saat ini sedang menonton, apa sebenarnya fungsi dari taman kota? Nah, oke. Lagi-lagi kita selalu melihat sebuah kota dalam tata ruang. Nah, kita selalu bicara sebuah konsep makro. Kota kan diatur di dalam namanya ada, kalau kota Tanjung Pinang ada RPRW Kota Tanjung Pinang, kemudian detailnya lagi mungkin per kecamatan disusun namanya RDTR, kemudian di bawahnya lagi ada rancangan yang lebih rinci lagi ya, atau zonasi. Nah, di dalam tata ruang itu selalu ada pembagian ya, selain fungsi-fungsi budidaya yang lain itu selalu ada namanya RTH ya. Ya, jadi ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini kenapa harus ada? Karena memang di dalam syarat penataan ruang itu di dalam setiap luasan, di dalam setiap kawasan itu harus ada yang namanya fasilitas ruang terbuka hijau. Nah, ini salah satu pemenuhan daripada kegiatan tata ruang tadi, Mbak Yoli. Ruang terbuka hijau ini sudah didesain demikian cantik ya, ada Tugu Sireh dan mungkin ada Taman Ponggung dan sebagainya. Tentunya ini manfaatnya untuk apa? Ya untuk kebutuhan masyarakat di dalam pemenuhan sisi kehidupan yang lain, yaitu untuk hiburan atau untuk wisata. Selain itu, taman ini juga berfungsi sebagai daerah hijau yang menyumbang kepada kebutuhan oksigen, kepada penghijauan dan sebagainya. Nah, berkaca dari itu sebenarnya tidak boleh dipungkiri kalau sudah dibangun ya sudah harus segera difungsikan, begitu Mbak Yoli. Jadi lagi-lagi tidak boleh terlalu lama dan tidak ada informasi. Masyarakat Tanjung Pinang harus mempunyai kejelasan tentang kenapa hari ini tidak bisa menggunakan Taman Tugu Sireh maupun Taman Gonggong gitu. Jadi seyogyanya menurut saya segera dikembalikan ke fungsi bahwa sebuah taman adalah diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kayak ramai dalam
memenuhi hiburan maupun kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itu, Mbak. Oke, baik. Seperti yang Anda katakan barusan, bahwasannya berarti taman kota itu berarti menjadi tempat untuk masyarakat kota tersebut berinteraksi secara sosial. Nah, namun kan seperti yang dapat kita lihat kondisinya saat ini. Nah, berarti Pak Supriyanto, apakah dalam hal ini kedua taman tersebut sudah tanda kutip menjalankan fungsinya sebagai sebuah taman? Kalau kita lihat yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, kita lihat sungguh luar biasa. Taman Tugu Sirih maupun dulu ya Gedung Gonggong dan sekitarnya Laman dan sebagainya ini sebuah taman yang dibuka dan mendapatkan sambutan dari masyarakat yang luar biasa. Masyarakat dengan keluarganya setiap sore datang, kalau tidak hujan, apalagi malam minggu kalau kita jalan di sepanjang pantai itu, ya, dan betapa masyarakat Tanjung Pinang menikmati itu. Belum tentu di tempat lain. Kadang-kadang coba bayangkan kalau misalnya sudah dibangun dengan anggaran pemerintah yang sudah banyak ya, dan kemudian masyarakat cuek nggak mau mendukung situ, pemerintah juga pusing, Mbak. Gitu. Berarti ada sebuah perencanaan yang tidak tidak tercapai tujuannya. Nah, ini saya lihat, kami lihat itu bahwa ini sebuah perencanaan yang sebenarnya disambut dengan hangat oleh pemerintah, oleh masyarakat. Pemerintah sudah menyediakan, merencanakan, dan ternyata masyarakat senang, gembira, gitu loh. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sebenarnya dua sisi yang saling puas sebenarnya kalau menurut saya. Lagi-lagi itu tadi, kok ya bisa-bisanya sekarang dipadamkan sehingga masyarakat juga nggak boleh segitu, jualnya ditaruh di tepi. Ada apa begitu? Atau mau ada renovasi atau mau ada pembangunan kembali? Nah, kita tidak tahu. Tapi saya kembali kepada kitanya sebuah taman kota di mana ya kalau kita lihat di Eropa yang namanya taman kota itu benar-benar dibutuhkan ya selagi orang kalau di kota besar. Jangankan itu ya, kita lihat di negara sebelah di Singapura, orang itu hidupnya di sebuah apartemen ya, yang mungkin hanya begitu masuk itu kamar gitu ya, kemudian keluar itu pintu dan dia harus turun ke lift dan hiburan dia satu-satunya di taman. Nah, kota Tanjung Pinang kehidupannya belum seperti itu, tapi sudah menyediakan sebuah taman kota yang layak. Tapi sesegera mungkin kalau menurut saya bahwa perencanaan ini sudah dua arah menurut saya sudah benar menurut saya, tetapi sesegera mungkin dikembalikan kepada fungsi bahwa taman kota itu tadi Mbak Yuli sampaikan sebagai tempat interaksi antara masyarakat yang di kampungnya mungkin tidak mengenal malah ketemu di situ, kemudian sebagai tempat mendidik anak-anak edukasi ini mengenal sebuah alam begitu dan ya masyarakat umum bisa menikmati sebagai bagian daripada hiburan. Oke, baik. Idealnya sebenarnya seperti apa taman kota itu? Mungkin bisa Anda jelaskan dan juga mungkin apa saja fasilitas yang seharusnya tersedia di taman kota? Oke, kalau idealnya itu sebenarnya harus sesuai dengan konsep. Misalnya ada taman itu sebenarnya dibagi dua. Ada taman aktif, taman tidak aktif. Kalau taman tidak aktif itu taman yang hanya dinikmati tanpa kita bisa menjangkau ke dalamnya. Artinya tidak. Nah, ini sebuah taman aktif. Artinya masyarakat itu bisa hadir di tengah-tengah taman, bisa beraktivitas di taman dan selalu bisa dengan keluarganya menikmati taman itu semaksimal mungkin. Nah, idealnya bagaimana sarana? Ya, tergantung konsep. Ada taman misalnya kita bilang ini adalah taman seperti misalnya Tugu Sirih. Nah, taman Tugu Sirih itu memang hanya diperuntukkan untuk sebuah tempat berkumpul, kemudian dibuat pelataran luas untuk bermain anak-anak dan orang tua, kemudian bisa menjadi kegiatan pusat berkumpulnya banyak orang, ya kan? Nah, di situ berarti harus disediakan mungkin bangku-bangku, lampu penerangan yang cukup, kemudian spot-spot foto yang bagus, gitu ya. Nah,
Kalau kemudian ini tidak diperuntukkan untuk misalnya skateboard, dikasih tanda gitu Mbak. Tanda larangan tidak boleh bermain skateboard karena ini keramik, bukan untuk menopang beban skateboard yang lompat-lompat misalnya. Beda yang juga mungkin akan merusak, atau mungkin beban berat misalnya ya, untuk angkat-angkat barbel dan sebagainya tidak boleh. Tapi bisa diperlukan untuk senam, misalnya untuk bermain anak-anak lari-lari dan sebagainya. Nah, ini semua harusnya ada pembatasan yang jelas di situ, ada papan nama, kemudian panduan. Nah, ini bagian daripada infrastruktur taman tadi. Tapi lagi-lagi taman tempat berkumpul itu kalau saya selalu ingatkan, pertama yang paling penting adalah tempat sampah. Harus sudah tersedia. Kenapa? Masyarakat harus diedukasi jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kedua, toilet, Mbak. Kadang lupa ini. Ya, selain tadi penerangan dan penghijauannya ya, Mbak ya. Ini yang ada toilet. Kenapa? Ya, lagi-lagi toilet ini juga harus tersedia. Karena kalau kalayak ramai di sini, orang sudah duduk lebih dari 1 jam, itu pasti ada kemungkinan butuh sarana itu. Kemudian lagi bangku. Karena apa? Bangku ini ya kadang orang tua atau mungkin lanjut usia perlu mengawal anak cucu-cucunya barangkali ya. Dan itu perlu bangku untuk duduk. Selain memang semuanya hampir semua butuh bangku-bangku yang representatif. Selain yang utama adalah penerangan. Ya. Kemudian tidak lupa kalau sebuah tempat berkumpul itu harus ada namanya penjaminan keamanan. Siapa? Nah, saya lihat kalau di Indonesia itu berlaku namanya Satpol PP. Maka mestinya ada petugas di sana yang menjamin keamanan. Baik orang yang di situ supaya tidak terjadi kejahatan, supaya tidak terjadi pengerusakan terhadap komponen-komponen aman. Dan yang jelas bisa juga bagian daripada tourism memberikan pelayanan terhadap wisatawan kan tidak lokal saja. Mungkin datang bisa dari luar kota, Tanjung Pinang, atau malah negara sebelah yang kemungkinan akan perlu pertanyaan. Jadi itu bagian daripada yang harus disediakan. Oke, bicara mengenai fasilitas yang tersedia tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, lalu yang ikut kita soroti adalah mengenai keselamatan. Beberapa waktu lalu akibat penerangan yang kurang ini Pak, terjadi sebuah insiden yakni salah satu pengunjung jatuh ke, bisa kita katakan, parit yang cukup lebar dan dalam di area kawasan Tugu Sirih. Nah, jadi memang parit tersebut tidak tersedia penutupnya. Dari sisi keselamatan ini bagaimana pendapat Anda? Iya, terima kasih. Sebuah area publik atau sebuah area untuk umum, masyarakat umum, selalu sudah harus diantisipasi terhadap resiko-resiko ya. Risiko-risiko itu diantaranya adalah ketidakamanan atau ketidaknyamanan terhadap suatu tempat yang memungkinkan orang akan terjadi accident atau kecelakaan. Nah, kalau bicara mengenai tadi ada sebuah parit, tentunya berarti parit ini terbuka. Nah, ini kembali kepada perencanaan pemerintah dalam hal menyediakan tadi. Kalau sudah masyarakat umum, kita tidak bisa ngomong ya masyarakat salah dong, tidak melihat parit di situ, tidak bisa. Ya, itu semua harus sudah dipersiapkan, orang yang datang ke situ tuh dijaga keamanannya. Nah, tentunya tadi selain semua infrastruktur itu aman ya, tidak ada misalnya ini ada parit, mestinya harus ada penutup. Ini butuh pagar pengaman, di bawahnya jurang. Ini butuh misalnya ya contoh parkir juga begitu. Khusus CCTV untuk mengamankan atau mengamati parkir yang kemungkinan kalau terjadi pencurian maka bisa dideteksi. Selain CCTV itu diperlukan untuk semua area harus terjangkau CCTV, Mbak. Zaman sekarang CCTV ini kan murah ya, tapi itu adalah sebuah alat yang bisa mengungkapkan kesalahannya di mana kalau terjadi sebuah accident. Ya, kan semua itu dievaluasi. Nah, tentunya selain manusia yang bertugas atau orang yang bertugas seperti Satpol PP dan mungkin dari tourism board misalnya ya, atau dinas pariwisata dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kalau bicara itu kesalahan siapa? Ya semuanya mungkin kembali kepada tadi hasil evaluasi.
Kalau misalnya ini sudah jurang, ada pagar, sudah ditulisi tidak boleh bersandar, kemudian orang tetap bersandar misalnya, nah berarti human error-nya adalah pengunjung. Tapi kalau tidak ada pagar, kemudian orang tahu-tahu jatuh ke jurang, saling dorong misalnya, nah ini berarti tidak ada sebuah upaya pengamanan daripada sarana prasarana. Nah tentu ini semuanya setiap accident maka perlu alat bukti yang bisa dipakai sebagai alat untuk bagaimana kembali atau mengkaji siapa yang kemudian di situ yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Sebagai penutup, Pak, melihat kondisi seperti ini, menurut Anda apa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah? Oke, ya. Pemerintah Kota khusus Tanjung Pinang ya Mbak ya, kita bicara, atau mungkin kalau Gurindam 12, saya tidak tahu wewenangnya seperti apa, tapi penyediaan infrastrukturnya sebagian kan dari pemerintah provinsi. Nah, pemerintah ini selalu kan melayani masyarakat. Nah, satunya adalah menyediakan sebuah bangunan yang luar biasa megah ya, ada Tugu Sirih maupun ada kawasan Gurindam yang ke sana termasuk Gedung Gonggong. Nah ini tentunya pemerintah Kota Tanjung Pinang khususnya sebagai pengelola dan yang memiliki kawasan ini, ya harapan saya pertama adalah coba diteliti kembali, dilihat kembali tentang konsep perencanaannya. Kemudian yang kedua, dievaluasi tentang kemudian kunjungan. Ini kan akan merefleksikan karakter masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat yang berkunjung itu trennya sekarang tidak bisa dibendung adalah anak-anak muda itu selalu bawa skateboard misalnya. Nah, berarti mau tidak mau ini harus menjadi perhatian, dilarang atau diperbolehkan. Perbolehkan seperti apa? Kalau dilarang, diarahkan kemana? Gitu. Nah kalau bahasa dilarang ini kan berarti ada sanksi atau tidak, bahkan begitu ya. Nah kemudian ketiga, segera dipenuhi infrastruktur yang dirasa kurang atau malah membahayakan daripada pengunjung atau masyarakat yang akan memanfaatkan ruang terbuka hijau ini atau taman kota. Kemudian berikutnya ya harapan saya pemerintah ini sekarang harus memberikan edukasi pada masyarakat lewat sosmed ya. Ini kan sangat murah sekali, sosmed sekarang itu luar biasa ya. Begitu ini info-info apa yang harus segera disampaikan berkaitan dengan keberadaan taman, penggunaan taman, menjaga kebersamaan bersama tentang keindahan, kenyamanan dan keamanan taman bersama. Ini perlu sebuah tentunya kalau dinas pariwisata mestinya sudah punya namanya tim IT-nya ya, sosmednya untuk mungkin memberikan klarifikasi dan sebagainya itu. Nah, terakhir harapan saya bahwa potensi masyarakat Tanjung Pinang ini sudah menyambut gembira perencanaan ini dan sudah memanfaatkan bangunan ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi sebuah pembangunan budaya masyarakat Tanjung Pinang yang ramah ya Mbak ya, yang kemudian kita lihat gitu ya, dan ini saya senang sekali bahwa masyarakat itu selalu hadir di dalam setiap hasil daripada pembangunan di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyadi telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Mata Angin. Kita sama-sama mengharapkan ya Pak agar pemerintah menindaklanjuti permasalahan taman-taman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Terima kasih pemirsa UTV telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.